Rekan-rekan sekalian, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa kiranya Engkau memberikan kepada kami kekuatan seturut dengan janji-Mu. Pimpinlah kami Tuhan di dalam waktu-waktu ketika kami mau membuka hari kami mau merenungkan tentang hidup kami, tentang siapa kami, tentang siapa Engkau, tentang bagaimana dunia ini berjalan, tentang bagaimana kami boleh menjalankan kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang diciptakan, yang mana Engkau menaruh kami di dalamnya. Kami berdoa di hadapan Tuhan, kiranya Engkau memberikan pimpinan bagi kami. Roh-Mu bekerja di antara kami, firman-Mu memimpin kami. Terima kasih ya Tuhan, karuniakan kepada kami satu buah hati yang bisa dibentuk, yang bisa dididik. Berikanlah kepada kami satu buah hati yang siap untuk menerima taburan firman Tuhan. Ketika kami sesama umat Tuhan boleh bersama-sama membaca, boleh bersama-sama mempercakapkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus bekerja di antara setiap kami. Meskipun kami saat ini berada di dalam satu buah situasi yang sulit, kami berada di dalam kesulitan-kesulitan untuk boleh bersekutu secara badan satu dengan yang lain, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah mempersatukan kami di dalam firman. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saya akan mengajak kita melanjutkan pembacaan kita dari Injil Matius. Saya bacakan bagi kita semua dari satu ayat saja, yaitu Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemarin kita mengingat bahwa Matius pasal 5 yang banyak orang itu menyebutnya sebagai salah satu standar etika kerajaan sorga yang sangat tinggi. Beberapa saya pikir dengan cukup tepat juga menyebutkan beatitudes, ya, beatitudes. Itu kalau dipanjangin di dalam bahasa Inggrisnya, ini cuma sebutan ya, yaitu beautiful attitudes. Satu buah tindakan-tindakan yang baik, dan saya pikir tidak salah ya. Kita bisa melihat bahwa memang yang disajikan di dalam Injil Matius ini adalah sangat-sangat indah, satu buah standar yang sangat tinggi. Tetapi kita sudah melihat bahwa kita perlu menyikapi panggilan Tuhan di dalam tempat ini ketimbang sekedar satu buah perintah yang kuat, sebagai satu buah nasihat-nasihat yang bagus. Ikutilah ini, maka dunia akan menjadi dunia yang lebih baik. Tetapi kita lebih akan melihatnya sebagai satu buah kabar, sebagai satu buah berita, bahwa Tuhan yang menciptakan dunia dengan keindahan, Tuhan yang mendandani manusia dengan kemuliaan dan hormat. Tapi sayang, kemuliaan dan hormat itu sudah dirampas ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Kini akan mengadakan tindakan pemulihan. Kita melihat di dalam paralelnya dengan cerita Israel pada zamannya Musa, kita melihat Tuhan Allah di dalam kitab Kejadian memberikan kepada manusia berbagai macam perintah yang indah, yaitu manusia dipanggil untuk bekerja bagi Tuhan, dipanggil untuk beranak cucu memenuhi bumi dengan gambar dan rupa Tuhan, dan setelah itu manusia dipanggil untuk beristirahat, menikmati kemuliaan Tuhan. Tetapi hal itu semua tidak mungkin bisa terjadi, tidak mungkin bisa dilakukan ketika mereka masih menjadi budak-budak di Mesir. Oleh karena itu, Tuhan Allah memanggil Musa untuk membebaskan masyarakat Israel dari perbudakan. Sehingga setelah itu manusia akan jati dirinya dikembalikan oleh Tuhan Allah, dibentuk kembali seturut dengan Taurat Tuhan. Maka kita menyaksikan bahwa apa yang dibawa oleh Tuhan melalui Musa, pertama-tama, terutama, bukanlah sekumpulan perangkat perintah yang kita jalankan secara legalistik, secara sangat ketat. Harus begini, nggak boleh begitu. Harus begini, nggak boleh begitu. Kalau kamu begitu, nanti dihukum sama Tuhan. Kalau begitu, Tuhan tidak suka. Seolah-olah kita mendapati bahwa Tuhan itu menjadi Firaun yang lebih baru. Cuman Firaun ini lebih kuat, lebih memaksa, lebih menekan. Apakah Tuhan kita seperti Firaun? Tentu saja tidak. Tuhan kita mengatakan bahwa kita itu dibebaskan. Keluaran pasal 20 kita sudah melihat kemarin. Di dalam pembukaan ketika Tuhan mau memberikan perintah satu demi satu, dikatakan seperti ini, bahwa aku adalah Yahweh Allahmu, aku adalah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari perbudakan. Apakah ada unsur perintah? Ada banyak perintah di dalam kitab Taurat. Tetapi satu hal yang kita perlu ingat itu adalah pembebasan. Saya percaya setiap kita yang pernah mengenyam dunia pendidikan, kita tahu bahwa tujuan dari pendidikan adalah untuk pembebasan.
Bapak Ibu sekalian, kalau kita itu bertemu dengan orang-orang yang tidak terdidik, tidak pernah sekolah, lalu tidak pernah diajari tata krama di pinggir jalan, mereka berbicara kotor, mereka bersikap kotor, mereka makan dengan cara yang tidak bagus semuanya. Lalu kita pungut mereka. Lalu kita katakan, kamu akan saya berikan studi, kamu akan saya didik, kamu akan saya berikan pendidikan ini dan itu. Intinya apa, saudara? Intinya bisa dibaca sebagai, oh, saya setelah ini akan diperintah harus sekolah, harus belajar, harus melakukan A, B, C, D, E. Sehingga saya harus begini, harus begini, harus begini. Tetapi saudara, esensi dasarnya sebetulnya bukan itu. Esensi dasarnya adalah kita sedang akan dimerdekakan. Kita akan dibebaskan dari kebodohan, dari tindakan-tindakan barbar, dari mulut yang tidak bisa mengucapkan berkat, orang-orang yang tidak pernah terdidik. Jadi, orang-orang yang kelihatan bebas berbuat dosa, sebetulnya mereka tidak bebas. Mereka tidak bisa itu kalau disuruh hidup memuliakan Allah, mereka tidak bisa. Mereka nggak nyampe, nggak kepikir. Tetapi Tuhan Allah membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir untuk hidup sebagai manusia seutuhnya, manusia yang merdeka. Oleh karena itu, mereka diberikan Taurat sebagai satu buah berita pembebasan. Demikian juga kita melihat Yesus Kristus saat ini. Mungkin kita kadang-kadang membacanya sebagai satu buah perintah yang sangat-sangat ketat, sangat-sangat sulit untuk dijalankan. Tetapi yang utama kita mesti pegang bahwa ini adalah berita. Ini adalah kabar. Dan di dalam bagian yang kita baca, kita melihat langsung di dalam ucapan bahagia yang pertama, ada kabar tentang datangnya kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu menjadi satu buah tema. Di dalam ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Lalu, di dalam ayat yang 10 muncul lagi, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Kabar tentang kerajaan sorga itu mendominasi, memberikan satu buah warna, membuka dan menutup sabda bahagia ini. Sehingga kita bisa baca bahwa kedatangan kerajaan sorga ini sebagai satu buah tema dari seluruh sabda bahagia ini. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Artinya simple. Kerajaan itu artinya ya adalah kerajaan. Satu buah sistem pemerintahan yang bisa execute, bisa memastikan satu buah hukum itu berjalan. Jadi kalau ada satu buah kerajaan baru datang, maka hal-hal yang tadinya tidak mungkin dilakukan di dalam rezim yang lama, sekarang menjadi mungkin. Kita bisa bayangkan, seperti di negeri kita, di Indonesia. Dahulu, pada zamannya demokrasi terpimpin, kita melihat ada beberapa partai politik yang bisa untuk beroperasi, bahkan beroperasi menjadi partai yang besar. Salah satunya, saudara tahu ada PNI, lalu juga ada PKI. Tapi pasca Orde Baru, maka tidak ada lagi itu yang namanya PKI. Begitu ya. Jadi kita melihat setelah ada rezim yang baru, maka ada hal-hal baru yang bisa dilakukan dan hal-hal baru yang menjadi tidak cocok untuk dilakukan, menjadi tidak kompatibel untuk dilakukan. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa saat ini kabar, era, datangnya satu buah masa pemerintahan Tuhan Allah sedang datang. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menyajikan kepada kita seperangkat pengertian yang baru tentang artinya berbahagia, tentang artinya terberkati. Saya sendiri senang dengan terjemahan LAI ya. Banyak di dalam terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan itu blessed are those. Terberkatilah mereka, terberkatilah. Tetapi LAI memakai kata yang punya nuansa subjektif lebih besar, yaitu berbahagia, terberkati. Itu saya pikir terjemahan yang mungkin lebih tepat ya, lebih literal. Tetapi nuansa berbahagia itu membawa nuansanya lebih subjektif. Jadi ketika kita adalah orang-orang yang terberkati, maka secara subjektif kita juga merasakannya, yaitu kita jadi orang-orang yang berbahagia. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kerajaan sorga itu hadir di bawah oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka ada hal-hal baru yang terjadi, yaitu ada seperangkat kesan bahagia yang baru. Kalau tadinya manusia itu bisa berbahagia karena urusan-urusan A, B, C, D, E, sekarang manusia akan berbahagia untuk urusan-urusan yang berbeda. Dan seringkali itu
bertolak belakang. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu buah cerita tentang seorang gangster, Mickey Cohen kalau sudah pernah tahu ya. Ini diangkat oleh satu orang penulis bernama Kenneth Hughes. Dia mengatakan Mickey Cohen itu gangster yang sangat terkenal, mantan petinju, gangster, dan lain sebagainya. Suatu hari, gangster ini datang semacam kayak ke dalam kebaktian penginjilan begitu ya. Ada orang yang nyuruh dia pergi ke gereja, lalu dia pergi ke gereja, datang dalam sebuah kebaktian penginjilan, lalu singkat kata dia agak tertarik dengan isi khotbahnya. Setelah dia tertarik dengan isi khotbahnya, lalu ada seorang pendeta yang dengar, Mickey Cohen tuh tertarik dengan isi khotbahnya loh. Lalu pendeta itu mulai datang, mulai meyakinkan Mickey Cohen. Akhirnya Mickey Cohen mengatakan, iya saya mau bertobat, saya mau berdoa menerima Tuhan Yesus. Setelah dia menerima Tuhan Yesus, apa yang terjadi dalam hidupnya dia? Yang terjadi adalah sekarang dia jadi berdoa sebelum makan. Sekarang dia jadi pergi ke gereja sebelum pada waktu hari Minggu. Lalu sekarang sebelum dia akan perang antar geng, sebelum dia akan menyuruh untuk membunuh A, B, C, D, E, kalau tadinya dia melakukan banyak kalkulasi supaya tidak ketangkep polisi, sekarang ditambahin berdoa. Sebelum saya tangkap gangster yang itu, sebelum saya bunuh saingan yang itu, maka saya atur segala macam strategi, setelah itu saya berdoa juga. Ada yang namanya pedagang Kristen, ada juga yang namanya profesor Kristen, ada yang namanya businessman Kristen. Jadi saya akan menambahkan satu buah kategori lagi, yaitu gangster Kristen. Saudara, ini tidak bisa. Kita melihat ketika era kerajaan sorga datang, ada hal-hal yang menjadi sama sekali tidak kompatibel. Saudara, mari kita coba renungkan di dalam kehidupan kita. Apakah setelah kita itu menerima Yesus Kristus, ada di dalam cerita kerajaan sorga hal-hal yang lama, yang sebetulnya kita tahu nggak kompatibel dengan cerita kerajaan sorga, itu terus saja kita bawa. Bapak Ibu sekalian, di dalam bagian yang kita baca, kita diajak untuk melihat ada banyak hal-hal yang terbalik di dalam kerajaan ini. Hal-hal yang tadinya dianggap satu hal yang paling dikejar-kejar, ternyata menjadi tidak laku di sini. Sementara sebaliknya hal-hal yang tadinya sangat dihindari, dikatakan di dalam etika kerajaan sorga ini, ternyata hal-hal seperti itu menjadi hal yang lebih baik. Saya ambil contoh sederhana, saudara. Saudara, di dalam masa-masa COVID-19 ini, kita tahu, saya tidak berbahagia akan hal ini, tapi kita tahu, saudara, ada orang-orang yang tadinya, saudara, punya saham perusahaan-perusahaan tertentu ya. Sebetulnya sih saham hampir semuanya ya, setahu saya. Punya saham ini kayaknya baik sekali. Ini investasi yang baik sekali. Lalu saya jatuhkan semua investasi di sana, baik sekali. Tapi tahu-tahu investasi di sana menjadi investasi yang sangat-sangat hancur. Tadinya nilainya sangat tinggi, tahu-tahu dalam waktu yang singkat nilainya menjadi sangat rendah. Saudara, ketika kerajaan sorga datang, ada hal yang tadinya nilainya sangat tinggi, tahu-tahu menjadi sangat rendah. Kita akan melihat di dalam beberapa hari yang ke depan, saudara. Dikatakan di dalam bagian yang kita baca, siapa sih orang-orang yang berbahagia? Siapa sih orang-orang yang terberkati? Yaitu orang-orang miskin. Yaitu orang-orang yang berduka cita. Yaitu orang-orang yang lemah lembut. Yaitu orang-orang yang suci hatinya. Banyak hal tidak kompatibel dengan dunia kita saat ini. Di dalam dunia kita, kalau saudara tanya, saudara pernah kepingin untuk menjadi orang miskin? Saya pikir tidak. Saudara pernah kepingin menjadi orang yang berduka? Saya pikir tidak. Kita akan mengatakan, dia hidupnya kok enak ya, karena apa? Mungkin kaya. Dia hidupnya kok enak ya, karena bahagia. Saudara, kalau melihat di dalam postingan-postingan di dalam sosial media, orang-orang itu biasanya berusaha untuk menampilkan betapa bahagianya mereka. Ketika mereka menikah, ketika mereka punya anak, ketika mereka liburan, ketika mereka makan, itu yang dikejar-kejar oleh orang. Itu yang dipamer-pamerkan oleh orang. Karena apa? Karena ya itulah dunia kita. Nah, saudara, ketika kerajaan surga datang, akan ada hal-hal yang baru. Dan di dalam bagian yang pertama, kita melihat bahagia yang baru. Rasa terberkati yang baru. Dan bukan cuma rasa ya, tapi state ya. Keadaan terberkati yang baru dibuka dengan keadaan miskin. Saudara, bukankah ini satu buah pembalikan yang besar? Tuhan Yesus mengatakan, yang berbahagia, yang terberkati adalah mereka yang miskin di hadapan Allah. Terjemahan yang lebih letterlek, saudara ya, terjemahan yang lebih literal, mengatakan, berbahagialah orang yang miskin
di dalam roh. Berbahagialah orang yang miskin rohani, simpelnya begitu. Tetapi LAI menerjemahkannya berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Lagi-lagi saya sangat senang dengan terjemahan LAI. Terjemahan LAI saya pikir menerjemahkan dengan sangat tepat artinya rohani. Saudara, sebagian besar di antara kita mungkin selama ini berpikir yang disebut sebagai rohani itu apa sih? Ya, rohani itu suka berdoa, suka baca Alkitab, pergi ke gereja, ikut PA, ya, ikut pembinaan-pembinaan yang lain, berpuasa, berdoa. Nah, itu yang namanya rohani. Yang jasmani itu seperti apa? Makan, minum, tidur. Mungkin ada tambahan satu kategori lagi. Duniawi, nonton, main-main, ke diskotik. Nah, kira-kira begitu, sudah. Jadi, kita membuat pemisahan. Yang rohani itu adalah urusan-urusan yang tidak kelihatan. Aspek-aspek spiritual. Namanya juga spirit, gitu kan ya. Aspek-aspek spiritual. Sementara yang jasmani, itu adalah sisi sebaliknya. Tetapi, kalau kita hayati di dalam ajaran kitab suci kita, dan saya pikir teologi reform sangat menangkap ini, yang disebut sebagai rohani itu bukan itu. Paulus mengatakan, pada waktu kamu makan, atau kamu minum, atau kamu melakukan apapun saja, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Itulah yang disebut sebagai rohani. Rohani itu bukanlah merayakan, mengkultivasi, mengutamakan aspek-aspek non-fisiknya kita. Jadi kalau makan, minum, push up, itu namanya jasmani. Kalau berdoa, baca Alkitab, itu namanya rohani. Saya pikir tidak, saudara. Kita tahu, orang itu bisa loh, sambil berdoa, tapi sebetulnya sambil tidak rohani. Sambil berkhotbah, sambil tidak rohani. Sambil khotbah sebetulnya tujuannya cuma nyerang-nyerang orang. Sambil baca Alkitab, tujuannya cuma supaya pinter lalu bisa ngalahkan orang lain. Sambil berdoa, ternyata cuma supaya kelihatan saleh. Orang-orang Farisi itu kurang berdoa. Apa, saudara? Tapi mereka bukan orang-orang rohani. Orang-orang rohani adalah orang-orang yang coram deo, melakukan segala sesuatunya di hadapan Allah. Dalam bagian yang kita baca, Tuhan Yesus memberikan pembalikan yang pertama, yaitu berbahagialah, terberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin secara rohani. Orang yang sadar bahwa dirinya itu miskin. Bapak Ibu sekalian, kata bahasa Yunani yang dipakai untuk miskin di dalam bagian ini, itu kata kerjanya itu sama dengan kata kerja yang dipakai untuk pengemis. Miskin itu tidak tentu mengemis. Tetapi dalam bagian ini kata yang dipakai adalah kata yang sama untuk aktivitas mengemis. Jadi kalau kita mau terjemahkan secara lebih panjang, kira-kira begini. Berbahagialah atau terberkatilah orang yang miskin seperti pengemis. Beggarly poor. Orang yang miskin seperti pengemis, bagai pengemis di hadapan Allah. Karena mereka layak empunya kerajaan sorga. Bapak Ibu sekalian, apa bedanya miskin dengan pengemis? Orang miskin itu tidak tentu suka dirinya terlihat miskin. Saya itu pernah mengalami miskin secara finansial. Pernah. Dan ketika itu, saya nggak terlalu kepengen orang-orang itu tahu kalau saya miskin. Kenapa? Karena di dalam dunia kita, orang-orang sombong itu boleh congkak. Maka sebaliknya, orang-orang miskin itu mesti ya berada dalam posisi yang lebih rendah. Orang sombong itu lebih boleh mendongak begini. Sementara orang miskin, ya lebih mesti begini. Maka, saya agak kurang suka kelihatan miskin. Kurang suka kalau orang itu tahu bahwa saya nggak punya uang. Kurang suka saya. Orang miskin sering kali, banyak kali tidak suka kalau ketahuan miskin. Tetapi pengemis berbeda. Pengemis perlu menyadarkan semua orang bahwa dia itu miskin. Pengemis itu sadar dirinya miskin dan dia berusaha untuk membuat orang lain sadar kalau dia itu miskin. Dia itu nggak punya, supaya dia mendapatkan belas kasihan. Nah, orang-orang seperti ini, saudara, adalah orang-orang yang mungkin bisa bertahan hidup ya, tetapi tidak akan punya tempat yang baik. Tidak akan punya tempat yang baik. Saudara, orang-orang yang mengemis, itu mungkin bisa bertahan hidup dengan mengemis, tetapi dia tidak akan bisa ada di puncak masyarakat, kira-kira ya, menjadi orang yang suaranya paling didengar. Sulit, saudara.
Tapi ya, mereka tetap ambil pilihan itu karena nggak ada pilihan lain. Mereka miskinnya begitu desperate, sampai-sampai harus mengemis. Nah, di dalam bagian yang kita baca, secara aneh, Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan bahwa yang berbahagia adalah mereka yang punya sikap sebagai pengemis itu di hadapan Allah. Bapak Ibu sekalian, kata miskin itu punya muatan di dalam Perjanjian Lama secara sangat kuat. Di dalam Perjanjian Lama sudah pernah ada janji dari Tuhan Allah. Di dalam nubuatan, di dalam kitab Yesaya, yang nanti dikutip oleh Tuhan Yesus ketika dia itu berkhotbah di sinagog ya, di dalam Injil Lukas, Roh Tuhan ada padaku untuk memberitakan kabar baik bagi orang-orang miskin. Saudara, siapa itu orang-orang miskin? Di dalam Perjanjian Lama, itu adalah berita bagi orang-orang Israel yang jatuh dalam dosa, dibuang oleh Tuhan, tapi Tuhan Allah suatu hari nanti akan berbelas kasihan kepada mereka. Saudara, miskin itu sangat identik bagi mereka pada waktu itu ya. Orang-orang Yahudi yang terbuang sangat identik dengan dosa. Mereka itu dibuang sama Tuhan karena berdosa. Dan di dalam pembuangan banyak di antara mereka mengalami kemiskinan karena dosa. Miskin, mengumpulkan harta tapi tidak bisa menjadi tambah banyak, itu merupakan bentuk-bentuk kutukan di dalam Perjanjian Lama. Maka ketika ada satu buah sense bahwa saya itu miskin, itu identiknya dekat sekali. Bukan dengan orang malas, bukan dengan orang yang kurang beruntung, bukan dengan orang itu yang menjadi korban dalam masyarakat, tetapi di dalam cara pikirnya orang Yahudi sangat identik, sangat dekat dengan bahwa Tuhan kurang berkenan kepada saya. Dan uniknya, kepada orang-orang seperti ini Tuhan Yesus mengatakan, kamu berbahagia. Kok bisa, saudara? Kok bisa? Kenapa ke orang-orang yang miskin karena dosa, dia itu bisa berbahagia? Jawabannya simpel, saudara. Karena orang-orang seperti ini yang memungkinkan untuk mendongak ke hadapan Allah, untuk memohonkan belas kasihan kepada Tuhan. Jadi, saudara, pemilik kerajaan sorga, orang-orang yang berbagian di dalam cerita penyelamatan Tuhan, adalah orang-orang yang bagai pengemis di hadapan Tuhan. Saudara, mungkin kita rasa agak keberatan. Mulai kecil saya itu diajarin di dalam sekolah minggu bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan. Kenapa sekarang saya mesti belajar bahwa saya itu adalah pengemis? Oh, ini mungkin adalah kekayaan spiritual. Kadang-kadang saya menghayati diri saya sebagai anak Tuhan, kadang-kadang saya menghayati diri saya sebagai pengemis. Pada waktu saya berdosa, saya menghayati diri saya sebagai pengemis. Pada waktu tertentu saya menghayati diri saya sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kekayaan, kira-kira begitu. Saya percaya bukan. Saya percaya bahwa yang namanya kesadaran sebagai anak-anak Allah dan kesadaran sebagai pengemis, itu semuanya harus gabung jadi satu. Di dalam Beatitudes ini, saudara, orang-orang yang disebut sebagai anak-anak Allah, itu tidak dipisahkan kok. Tidak dipisahkan dengan mereka yang disebut sebagai para pengemis ini. Saudara, nanti siapa yang bisa melihat Allah? Semuanya ada di dalam sabda bahagia yang sama. Maka saya mengajak kita untuk sama-sama lihat, memandang diri sebagai pengemis di hadapan Allah itu tidak benturan dengan memandang diri sebagai anak-anaknya Allah. Saudara, bagian lain kitab suci kita mengatakan Roh Kudus bersaksi dalam hati kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus bersaksi dalam hati kita sehingga kita itu bisa memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Butuh Roh Kudus untuk kita untuk mendapatkan kesaksian seperti itu di dalam hati kita. Kenapa, saudara? Karena kita pengemis. Karena kita pengemis. Maka butuh Roh Kudus untuk membuat kita bersaksi. Saudara, pemahaman diri kita sebagai anak-anak Allah tanpa awareness, tanpa kesadaran bahwa diri kita pengemis, itu hanya akan melahirkan kecongkaan. Begini, saudara. Kitab suci kita jelas. Roh Kudus adalah roh yang akan bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kenapa perlu Roh Kudus? Kalau kita mulai kecil cuma belajar, saya itu anak Tuhan, Tuhan mencintai saya itu anak Tuhan, Tuhan mencintai saya. Nggak terlalu perlu roh. Gini, mungkin lebih simpelnya begini. Saudara misalkan punya anak. Anak itu mulai kecil saudara sayang sama dia. Saudara banyak peluk dia, saudara dekap dia sampai besar. Dia sama sekali tidak butuh pergumulan apa-apa untuk panggil kita papa. Mulai kecil ya panggil kita papa. Mulai kecil ya tahu kalau kita papanya atau kita mamanya. Orang tua, tahu saudara. Tetapi saudara kalau melihat ya,
ada satu orang yang adalah secara tradisional musuhnya kita, mungkin lawan bisnis. Semua orang sudah tahu, keluarga A sama keluarga B itu musuhan. Saudara musuhan sama keluarga itu. Nah, suatu kali orang itu mau berniat jahat sama kita, ya. Lalu dia melakukan kecurangan-kecurangan dalam bisnis, tapi karena kurang beruntung atau kurang pinter, justru dia jatuh miskin. Lalu dia menjadi pengemis dan pokoknya miskin sekali. Lalu saudara datang kepada salah seorang anaknya dia setelah papa mamanya mati, saudara datengin ke dia, lalu dia berkata, mulai hari ini, kamu panggil saya papa. Dia bisa terima enggak? Dia bisa percaya enggak? Oh, terima kasih ya papa. Enggak kan? Dia tentu akan curiga. Dia akan lihat, wah ini mungkin sebentar lagi saya akan dibales. Oh ini sebentar lagi saya pasti akan dijahatin. Tidak mudah untuk percaya bagi seorang yang tadinya adalah musuh dan sangat tidak layak untuk percaya bahwa dia itu adalah anak. Saudara, kita itu adalah orang-orang berdosa. Kita itu adalah orang-orang miskin. Cuman kita seringkali tidak sadar kalau kita miskin, buta dan telanjang. Kadang-kadang kita pikir kita kaya, kita cukup kuat. Maka saudara, butuh Roh Kudus untuk bersaksi dalam hati kita. Jadi, cuman ada dua, saudara. Ada dua tipe manusia yang menyebut dirinya sebagai anak-anak Tuhan. Manusia pertama yang menyebut dirinya sebagai anak-anak Tuhan, itu dia menyebut dirinya sebagai anak Tuhan tanpa bantuan Roh Kudus. Bantuan apa, saudara? Bantuan kecongkaan. Bantuan perasaan bahwa saya itu layak. Mulai kecil buktinya saya sekolah minggu, mulai kecil buktinya saya remaja ya rajin, lah ya Tuhan mencintai saya sebagai anak-anaknya ya wajar toh. Butuh kecongkaan untuk menyadari diri kita sebagai anak-anak Allah. Tapi yang kedua, kalau sudah punya ayat 3 dari Matius pasal 5, orang-orang yang miskin di hadapan Allah, orang-orang yang pengemis, orang-orang pengemis tidak bisa percaya bahwa dia itu adalah Bapa. Tuhan Yesus mengajari kita untuk berdoa memanggilnya sebagai Bapa. Allah itu menyediakan dirinya sebagai Bapa bagi kita. Tapi kita tidak mudah percaya. Kenapa? Karena kita pengemis. Kita orang berdosa. Tidak mungkin orang seperti ini dipanggil Allah untuk menjadi anak-anaknya. Tetapi Roh Kudus memungkinkan itu. Roh Kudus membuat hati kita bersaksi. Karunia sebesar ini hanya bisa nyampe, saudara, datang kepada orang-orang yang broken heart, orang-orang yang sadar dirinya itu adalah pengemis. Rekan-rekan sekalian, Kenneth Hughes di dalam bukunya Sermon on the Mount, sekali lagi, dia memberikan satu buah cerita. Saya tidak tahu cerita ini historis atau tidak. Dia mengatakan, ada seorang hakim yang sangat terkenal di Inggris. Hakim ini adalah hakim yang terkenal, baik, lurus, berintegritas, sangat dipercaya. Seorang hakim ya, dan hakim itu kan ada yang bisa disuap. Ini hakim yang enggak, hakim yang baik, saudara. Nah, hakim yang baik ini, dia juga pelayanan di dalam satu buah gereja. Dia melayani dalam satu buah gereja, dan dia sungguh-sungguh sebagai majelis atau apa, orang yang melayani dengan baik di dalam gereja. Dan gereja itu adalah gereja yang berkembang. Punya pos PI. Ya. Jadi gereja ini punya pos PI, beberapa pos PI. Nah, kebaktian-kebaktian di pos PI itu, kadang-kadang setahun sekali pada waktu awal tahun, ya minggu pertama di awal tahun, biasanya mereka mengadakan kebaktian gabungan. Jadi misalkan ada di satu buah kota ya, misalkan di kota apa di Inggris, lalu ada pos PI di tempat-tempat yang lain, mereka mengadakan kebaktian gabungan setiap hari minggu pertama awal tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu pos PI-nya itu ada di dalam daerah yang sangat kumuh, daerah slum, daerah yang tingkat kriminalitas tinggi, tingkat kemiskinan tinggi. Nah, di dalam daerah itu ada pos PI juga. Nah, di sana itu para petobat-petobatnya, orang yang masuk di gereja itu rata-rata ya kalau enggak orang itu broken home, orang tuanya cerai atau mantan narapidana atau ya orang-orang yang enggak karu-karuan lah, pekerjaannya enggak karu-karuan, mantan narapidana dan lain sebagainya. Nah, suatu kali mereka adakan ibadah gabungan. Nah, itu ada perjamuan kudus. Mereka kalau perjamuan kudus maju ke depan. Mereka maju ke depan sambil berlutut. Nah, suatu kali di dalam ibadah gabungan itu sang hakim itu juga ikut perjamuan kudus, dia berlutut mau maju ke depan untuk mengambil roti dan anggur itu. Ketika mereka itu berlutut maju ke depan, nah hakim ini melihat di sampingnya dia ada salah seorang mantan narapidana dari gereja pos PI itu. Tapi dia lihat, ya sudah, dia tetap maju ke depan lalu ambil perjamuan kudus. Setelah selesai, hakim ini bertemu, lalu bercakap-cakap dengan gembala sidang, dengan pengkhotbahnya, dengan pesternya. Lalu dia bertanya sama Pak pendetanya ini,
Pak Pendeta, kamu tahu tidak, pada waktu tadi saya berlutut, di sebelahnya saya ada siapa? Lalu pendeta itu berkata, oh tahu saya pikir kamu nggak tahu. Oh enggak, saya tahu. Lalu hakim ini berkata, sungguh anugerah Tuhan sangat luar biasa, amazing grace. Lalu pendeta ini mengatakan, betul, amazing grace, anugerah Tuhan sangat luar biasa. Lalu hakim ini bertanya sama pendeta, Pak Pendeta, maksudmu siapa? Siapa yang menerima amazing grace? Menurut saudara, siapa yang menerima amazing grace itu? Pendeta ini menjawab, Tuhan itu sungguh besar kasih karunia-Nya. Di sebelahmu tadi itu tahu nggak? Dia itu adalah narapidana, mantan napi. Orang itu dulu ya residivis, keluar masuk penjara 15 kali. Tukang copet, tukang nyolong. Tapi anugerah Tuhan begitu besar, membuat orang itu bisa bertobat. Amazing grace, anugerah Tuhan begitu besar kepada pendosa yang besar itu. Lalu hakim itu mulai diem, dan dia berkata, Pak Pendeta, maksud saya bukan dia. Loh, maksudmu apa? Maksud saya, amazing grace itu adalah untuk saya. Pendetanya bingung, kok bisa? Iya, saya itu mulai kecil dididik untuk hidup sebagai manusia yang terhormat. Mulai kecil saya masuk ke dalam sekolah yang bagus, saya studi di Oxford, saya dapat cum laude, saya juga pelayanan di gereja, dan sekarang saya menjadi hakim yang sangat dipercayai. Saya tidak terlatih untuk berpikir bahwa saya itu orang bawah. Saya tidak terlatih untuk melihat bahwa diri saya itu adalah orang-orang rendah, yang layak, yang butuh belas kasihan Tuhan. Saya tidak terdidik untuk bersikap seperti pemungut cukai, yang berdiri jauh-jauh, menatap ke bawah, nggak berani lihat ke atas, lalu memukul dada saya, sambil berkata, anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia, kasihanilah saya. Saya tidak terlatih untuk itu. Saya terlatih untuk berdoa seperti orang Farisi, yaitu, Tuhan saya bersyukur, Engkau sudah mengizinkan saya untuk mempunyai ini, itu. Saya tidak terlatih untuk punya hati yang miskin di hadapan Tuhan. Maka ketika anugerah Tuhan menjangkau saya, Tuhan itu boleh menyelamatkan saya, maka saya adalah orang yang sangat beruntung. Amazing grace. Orang-orang yang beyond hope, orang-orang yang hampir-hampir gak mungkin diselamatkan seperti saya ini. Karena saya juga hampir gak pernah berdoa minta diselamatkan sama Tuhan. Ternyata anugerah Tuhan bisa besar sampai kepada saya. Bapak Ibu sekalian, itu yang saudara dan saya perlu untuk keselamatan kita, untuk pertumbuhan kerohanian kita. Itu yang kita senantiasa perlukan, yaitu satu buah sikap seperti pengemis di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan ajak kita untuk memanggilnya sebagai Bapa, hei aku Bapamu, hei aku Bapamu, kita akan berkata, gak mungkin, saya akan berdiri jauh-jauh, gak mungkin engkau Bapakku. Tapi Roh Kudus bersaksi dalam hati kita, membuat kita tuh berani datang kepada Dia dan menyebutnya sebagai Bapa. Itu butuh senantiasa sikap yang miskin hati. Miskin di dalam rohani. Saudara, kita itu hidup di dalam satu buah gereja yang banyak pelayanan. Saya pikir itu baik. Kita senantiasa diajar untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu juga baik. Kita diajar untuk berdoa menangisi jiwa-jiwa yang terhilang. Itu juga baik. Tapi jangan sampai kita kehilangan spirit. Jangan sampai kita kehilangan sikap sebagai orang-orang yang miskin bagai pengemis. Kita terus-menerus perlu juga ketika kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, saya menangisi jiwa-jiwa yang terhilang di sana. Tapi kita juga berdoa minta sama Tuhan. Tuhan, kirimkan ribuan orang juga untuk menangisi jiwa saya. Karena jiwa saya bisa terhilang. Tuhan, saya mau berbelas kasihan, berbagi kasih dengan orang lain. Tetapi Tuhan, sadarkan saya bahwa saya adalah orang yang miskin, buta, telanjang. Saya butuh juga pengasihan dari Tuhan melalui tangan orang-orang lain. Mungkin bukan secara materi, mungkin juga secara materi, secara apapun saja. Tapi kita butuh dikasihani oleh Tuhan melalui orang-orang lain. Saudara, kalau ada orang bilang sama kita, sakno ya kamu ya, kasihan ya kamu ya. Hal itu sepertinya kayak merendahkan dan kita tidak suka. Tetapi saudara, itu yang dibutuhkan. Spiritualitas seperti itu di hadapan Allah yang kita butuhkan, bukan cuma di hadapan Tuhan. Maka saudara, sekali lagi kita berharap Tuhan memberikan kepada kita satu buah hati yang sadar, miskin di hadapan Allah. Dan amazingly, kita akan terperangah, kita akan kaget, kita akan mengatakan amazing grace ketika kerajaan sorga itu dibuka untuk kita. Dan Tuhan memberikan janji, untuk engkau lah, untuk orang-orang seperti inilah,
kerajaan sorga itu diperuntukkan. Kiranya Bapak Ibu sekalian, Tuhan senantiasa memelihara kita dengan sikap kesadaran bahwa kita adalah orang-orang yang miskin, senantiasa butuh belas kasihan Tuhan melalui tangan rekan-rekan saudara-saudara seiman, melalui tangan gereja. Kita butuh orang lain mendoakan kita. Kita butuh bertong-tong air mata orang-orang lain untuk mendoakan bagi kita. Sementara itu kita juga mendoakan orang-orang lain. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang baik kepada kami. Engkau Allah memandang kami, orang-orang yang penuh dengan dosa dan cacat celah, yang begitu jauh dari kebenaran. Bahkan Tuhan, kami tidak berasa seringkali bahwa kami butuh Engkau. Kami mengucapkan kami perlu Engkau di dalam servis bibir saja. Kami berdoa memohonkan kepadamu Tuhan, kasihanilah kami orang-orang celaka ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, dan pimpinlah kami, kiranya Engkau menjagai spiritualitas, menjagai kerohanian kami, untuk menjadi orang-orang yang senantiasa meminta, membutuhkan, ditopang senantiasa oleh anugerah-Mu, melalui tangan gereja-Mu. Dan kami pun dipakai oleh-Mu Tuhan, untuk juga menopang orang-orang yang sama berdosanya dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan segala syukur, segala doa kami. Amin. Tuhan memberkati, puji Tuhan.